Jumat ini dengan jadwal seruan pada orang-orang mukmin. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kaki kita tidak dari rumah nilai Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Kemudian berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, pada pagi hari ini kita sampai kepada seruan yang ke-17 dari 89 seruan. Pada seruan yang ke-17 ini ada dua perintah Allah yang harus kita pahami melalui seruan ini. Yang pertama, seruan itu jangan kita menyerupai orang kafir. Itu telah beberapa kali sebelum ini kita uraikan, dengan kita menyerupai orang-orang kafir, baik ucapan, tindakan, perbuatan. Pokoknya dalam kehidupan kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Ucapan, tindakan, gaya hidup, makanan dan lain sebagainya, kita telah dituntun oleh agama kita dengan sebaik-baik, bahwa agama kita ini, agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Kemudian yang kedua, dalam seruan ini Allah menekankan kepada kita agar kita percaya, yakin kepada qadar, pada qada dan qadar. Jadi inti dari ayat ini adalah qada. Orang-orang kafir mengatakan zaman Rasulullah itu kan sering terjadi peperangan, sering terjadi perang. Mereka melakukan perjalanan keluar daerah mereka, dari Madinah ke Syam, dari Mekah ke Syam, dan ke berbagai daerah lainnya. Nah, dalam perjalanan perdagangan mereka itu tidak mulus saja. Seperti kita sekarang pergi kemana-mana lancar-lancar saja, tidak begitu. Mereka melakukan perjalanan itu dengan jalan kaki, berkendara onta, barang-barang yang mereka bawa dengan onta mereka jalan kaki. Kalau yang agak berpunya, mereka mengendarai onta juga. Nah, dalam perjalanan itu kadang-kadang atau malah sering terjadi perampokan, penyamunan dan lain sebagainya. Karena daerah perampasan itu daerah keras, maka ada di antara mereka yang terbunuh, hartanya dirampas dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang tidak berkurang imannya, orang munafik itu akan berkata kepada saudara-saudaranya, kalaulah mereka itu tidak pergi, tidak melakukan perjalanan, duduk-duduknya bersama kita, tentu tidak akan terjadi seperti itu. Tidak akan dirampok orang, atau kalau mereka berperang, mereka tidak akan mati terbunuh. Itu perkataan orang-orang munafik di zaman Rasulullah itu, orang-orang kampung-kampung di Madinah itu. Maka banyak juga yang berislam saat itu yang terpengaruh, seperti perang Uhud. Itu kan banyak yang terluka, banyak yang syahid. Malah ada 70 syuhada Islam, termasuk dalamnya Hamzah yang mati terbunuh di Uhud. Maka Rasulullah sendiri terluka, gigi beliau ini patah, sehingga beredar kabar beliau telah terbunuh. Nah, orang-orang kafir seperti kita mengatakan, nah kalau mereka ada pergi dari hari panas seperti ini, tentu mereka tidak akan terbunuh. Apa yang dirahmati Allah?
Itu ucapan. Maka turunlah ayat ini. Allah turunkan ayat ini dari beberapa ayat setelahnya. Tidak sama dengan suratnya. Di antaranya di surat Fatir ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqadu min umrihi illa fi kitab inna zalika 'ala Allahi yasira. Itu keterangan. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab yang jelas yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Itu sangat mudah bagi Allah menetapkan. Pak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bawa kajian ini ke dalam kehidupan kita saat ini, sering juga kita mendengar orang seperti itu. Sudah dikatakan, kamu jangan ke sana, kamu jangan ke sana. Dia pergi juga. Nah, terjadi sesuatu pada dirinya, mengatakan, makanya pertama dia kecil lihat, kalian mada, itu terjadi begitu itu. Sering kita dengar begitu, anak-anak yang alam kecian, alam disihati, tagar, paijo, itu terjadi. Kini Rasul kalian tanggung apa? Itu ucapan seperti itu ucapan orang-orang musyrik di depan Rasulullah. Tak boleh seperti itu. Nah, itu dalam Al-Quran kalau mereka tidak pergi ke sana, mereka tetap bersama kita, itu mereka tidak akan terbunuh, mereka tidak akan mengalami nasib sial dan lain sebagainya. Maka sebagai orang yang percaya pada Islam ini, maka salah satu keimanan yang harus kita yakini itu seperti kemarin dikatakan, percaya kepada qadar dan qadar. Itu telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau terjadi sesuatu terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, yang dekat dan jauh terhadap anak kita, sudah berusaha dengan baik untuk menghindarkan itu, terjadi juga ya, itulah ketentuan Allah. Bapak yang dirahmati Allah, sebenarnya sudah sebanyak terjadi di sekitar kita. Dalam berkendaraan misalnya, kita sudah hati-hati, segini. Banyak kena juga. Itu kan tentunya. Beberapa bulan yang lalu terjadi sebuah peristiwa kecelakaan di Peramanyang sana, Penyalai. Orang yang meninggal itu tidak orang yang sedang berkendara, orang yang sedang di rumah. Itu kalau ditetapkan dia akan meninggal karena sebuah kecelakaan, dia meninggal. Orang sedang berdiri di rumah, di depan rumahnya, sedang duduk di depan rumahnya. Datang mobil yang di atas kencang dengan berbagai kendala teknis, masuk ke rumah. Di rumah itu ada yang meninggal. Kenapa disalahkan? Kalau dulu disalahkan, itulah yang dulu dia berumah penjara gitu. Memang berumah lain. Yang berumah penjara itu waktu yang tahu. Itu kadarnya. Kita lihat seperti ini. Tahun 2009 gempa besar. Kalau saya dengar berita ada yang melego rumahnya dengan harga murah, tidak sini, tidak tahu dan tidak tahu lah. Tapi mungkin juga ada seperti itu. Kenapa? Takut nanti karena tsunami terjadi mau diberi kita mau orang. Gimana kata-katanya? Itu ada kecil dulu, kaca-kacanya di rumah, namanya itu orang. Jadi tidak seperti kadar. Kalau kadar ini kita sudah ditetapkan, seperti kita tinggal di daerah pantai ini kan, kalau menurut orang-orang yang berilmu
kan daerah kita ini daerah merah nih. Merah kita baru pernah punya lihat di luar. Nah kalau kita tidak percaya kepada kadar dan kadar ketentuan Allah itu kita lari di sini semua. Tinggal maksudnya. Tapi tidak begitu. Saya katakan waktu itu kalau kita ini karena di datang Nabi sudah saya katakan seperti ini. Kalau kita ditetapkan Allah akan mati karena tsunami itu, tidak di situ rumah kita. Nah di saat tsunami itu kita ada sana. Tapi kalau kita tidak ditetapkan tidak mati karena tsunami di pinggir pantai rumah kita kok aja kita tidak kena tsunami. Di saat tsunami itu kita mungkin sedang berada di Darung, kita mungkin sedang berada di sejauh laut. Begitu ketentuan Allah. Tidak ada yang perlu kita sesali, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Kalau sudah ada ketentuan Allah seperti itu, ya seperti itu. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Yakinlah bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Itu kadarnya. Lah berusaha kita dengan sebaik-baiknya, tapi kadarnya ditetapkan Allah lain. Kalau dalam itu tak bisa. La yastaqdiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Fa iza jaa ajaluhum la yastaqdiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Itu kan sering sekali disampaikan. Kalau ada kita takziah nanti surat Al-A'raf itu ayat 34. Apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya apapun dia. Jadi tidak ajal saja. Ajal itu atas. Jadi kalau sesuatu itulah sampai batasnya apapun dia. Pakaian kita yang bagus ini Pak yang baru sampai batasnya. Ado sih buku Pak kalau mau cabai Pak. Saya pernah punya kain sarung bagus, warnanya bagus, raginya bagus, baru saya pakai. Duduk di sebuah bangku dekat masjid gitu. Akhirnya ada paku terlihat ujung kan. Kita tidak kenal tapi itu ujung paku berwas itu. Sapi kayak itu cabai. Nah, kenapa itu? Kalau tidak duduk ada sini tidak ada cabai kayak itu. Nah, seperti itu. Nah, itu ketentuan itu aja. Ini kecil-kecil seperti itu. Kalau tidak duduk ada ini ada keperluan orang duduk sebab ada orang yang bertanya kawan, ada yang ingin berbicara duduk tagak sesuatu aja ada duduk asal minum dulu dia gilu kopi. Nah, itu kan tagak tersampai kayak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kejadian-kejadian seperti itu, kalau kita berbicara dengan orang lain, apa yang harus kita katakan? Aku kejadian-kejadian itu atau bagaimana? Agar Islamnya terpatri di hati kita, bahwa satu Allah yang berkehendak. Terima kasih. Ya seperti tadi, sebenarnya dasarnya banyak sekali dalam Al-Quran ini. Ini salah satunya surah Al-A'raf ini. Kalau sudah tiba waktunya, maka tak bisa ditunda. Apapun apapun yang terjadi itu. Jadi kalau ada orang mengatakan pada kita ini bagaimana, maka katakanlah tidak ada yang sesuatu pun yang terjadi kecuali itu atas Allah. Allah yang menentukan seperti itu. Ya, seperti tadi yang saya katakan, duduk di bangku, saya sering juga duduk di sana, kalau di masjid Buddha begitu. Kursinya kursi lama Pak, kursi kayu itu, sirotan itu. Nah, dulu biasa aja, bekas dulu, sakit deh. Tak bisa lagi pakai itulah ketentuan. Bapak cabai kayak baju rumah. Ya kalau dah duduk di sendiri kan nak cabai. Kalau seperti itu banyak sekali ayat yang mengatakan. Kul
innal mautal ladzina yafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kematian, jadi sesuatu akhir itu yang kamu lari, yang kamu berusaha menghindarinya, apapun kemalangan, melantak lotor, tergeser lotor. Kemarin hari Senin saya kampung parkir mutar lotor, udah berhati-hati, elo-elo, banyak sempit di depan rumah malah. Rupanya tidak nampak adonda. Nah karena itu, tak gores, tak pewak. Kenapa? Awal tidak. Karena itulah sebetulnya yang kalau kita berjalan pakai kendaraan, ya kita hati-hati menghindari geseran agar tidak tergeser dan segala macam. Tapi tergeser juga. Nah, tadi kalau ada gajian, dimasukin. Tidak bisa seperti itu. Kau masuknya wakil. Itulah ketentuan. Itulah ketentuan. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Hadisan. Dan di mana saja kamu berada, kemalangan atau kematian, musibah itu dapat mendapatkan kamu, akan dapat mendapatkan kamu. Kedatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi. Jadi apapun kemalangan, kadar ketetapan yang ada Allah kita, bagaimanapun kita menghindar, bagaimanapun kita berusaha untuk tidak kena, jangan juga. Ini bagi kita yang sering berpergian dengan motor, dengan mobil, yakinlah bahwa yang terjadi itu sesungguhnya ketentuan Allah. Allah hati-hati bapak. Ambo kalau batuk, kadang-kadang kan kalau siang-siang itu ada sangat salah kata kita. Ya. Nah, kalau terasa dia batuk lebih pak. Kemudian tapi itu begitu kehati-hatian, kita berusaha kehati-hatian. Tapi kalau akan bergeser juga. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada, wa ma tadri nafsin bi ayyin ardin tamut, innallaha alimun khabir. Tidak ada seseorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di ayat ini memang berbicara tentang kematian, tapi yakinlah bahwa kematian itu ajal itu batas. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi terhadap diri kita, keluarga kita, kendaraan kita, harta kita. Sebentar lagi kita akan pada pergi semua nih. Nah yakinlah kalau apapun tadi bocor bannya, tergeser tiangnya, atau macam-macam yang habis minyaknya, itu sudah ketentuan. Baru dah kalau baru kira kan aku. Bapak awak yang kane, sudah kan lalu bis dan tadi. Bapak awak yang kane, itulah ketentuan untuk kita. Itulah kadar. Orang yang beriman diperintah oleh Allah, diseru oleh Allah untuk yakin, saya yakinnya terhadap kadar itu. Baik bang. Kasih Ustaz. Terkait dengan ikhtiar. Memang kalau setiap kadar memang awak tidak boleh tak meyakini, bahkan termasuk dalam rukun yang kita yakini dalam Islam kan. Cuman kata-kata yang disebutkan sebagai contoh tadi itu memang bagian dari keseharian awak. Dah nak begini, saya nak dari dulu gitu. Cuma kadang awak kanlah tahu, awak kan bisa diperingatkan. Kalau kita ambil contoh beberapa tahun lalu ketika Mbah Marijan di Gunung Merapi di Jogja, kanlah heboh di media, ada orang para ahli menyatakan gunung akan melatui, pailah lai. Tapi nyo mungkin memegang keyakinan bahasanya tidak akan mati kalau Allah tidak akan mematikannya. Tetap situ. Begitu melatui, ia selesailah. Maka tentu yang awak orang banyak logika dan dipakai kan. Kalau turunnya patang, kalau disuruh dibawa ke bayi, ya itu tidak kena ini. Itu satu. Contoh dalam sehari awak, kau minyak awak dah tinggal seketek kau. SPBU ada dah kek. Ada malih, beko lah.
tunggu SPBU berikutnya. Akhirnya yo tiba di tengah alun sampai SPBU berikutnya lah mati. Atu kecek Roma, atulah kecean tadi silah. Jadi antara ikhtiar dengan keyakinan kok kamu mencari ada semacam pertentangan sedikit begitu. Jadi awak menindaklanjuti. Apakah awak harus berikhtiar supaya kalau ndak nyo basah, ndak nyo apa? Jatuh jangan manjek gitu. Kan gitu. Sekarang awak manjek juga, itu jatuh awak. Ketika awak terjadi di salanura, apa usaha awak gitu. Lah menghindarlah kalau ndak nio basah jangan mandi. Aku awak mandi itu basah awak. Aduh ndak awak ikhtiar supaya ndak basah. Jadi baca rohnya membedakan antara posisi dua antara ikhtiar dengan menerima keyakinan akan kadar Allah tadi itu. Kasih. Pasrah. Memang kadang-kadang begitu. Contohkan waktu tahun 2010 2010 ya. Bos sudah yakin bahwa itu waktu peristiwa nomor itu kami sedang di kemudian dengan keseharian di Hawaii itu sebenarnya dalam hati awak apa ada semacam feeling kadang-kadang itu yang awak langgar Pak. Itu yang awak langgar. Kita tadi awak tahu kok malah kita dengan kendaraan gitu kok tak tahu lah sekian lama dia kan minyaknya kalau roti kok punya sekian kilo gitu. Tapi kalau awak melawan mengabaikan suara hati awak kau mengeluarkan lah ego awak ayo gua punya kira-kira sampai ke kecil lah kira-kira kecil kalau dibaca ya. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu itu di saat awal itu dengarlah suara hati awak. Suara hati awak itu suara iman. Pasti suara iman meyakinkan bahwa lakukanlah kebaikan itu. Biar dia selintas cuma. Dia selintas. Suara hati itu selintas dan kalau itu kita abaikan maka ada yang akan kita kekurangan atau kealpaan atau ketidaknyamanan yang akan kita hadapi. Saya pernah waktu suatu hari dulu sedang istri saya berawat di rumah sakit Solo. Saya pakai kendaraan motor dari Solo ke Solo sampai di Soklawe namanya. Matur kalau mulai lain-lain kan Pak. Matur kalau cari tapi ikatan itu tapi dari Soklawe ke Solo kok dekat rumah sakit lagi. Jalan itu berputar dari setelah jalan lurus Solo itu Pandan itu kan putar juga dekat kantor wali negara di Solo ya. Seharusnya kan berputar udah jalan lurus sudah untung tidak masuk rendah karena aspal tinggi kan antara aspal jauh bahu jalan itu tinggi baru berhenti. Baru saya sadar tadi suara hati saya di ujung sana dekat bengkel gitu. Ada bengkel di jalan itu lalu menyuruh aku berhenti tapi karena dekat ke nakik lah soalnya Pak tak banyak jauh lah soalnya ya lagi kalau betul di Pandan itu jalan hujan terus soalnya dulunya sekitar itu bos tapi itulah suara hati kita lawan kita dengarkan betul ondang ke bawah apa ya ke tengah apa ya Pak itu dan itulah masih diberikan oleh saya Allah kepada kita. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu itu suara hati itu sesungguhnya keyakinan Pak. Iman kita yang mengatakan, kepercayaan kita yang membisikkan kepada kita bahwa kamu jangan melakukan itu. Tapi kita abaikan.
Ekulah tarik. Nah, termasuklah tadi itu, kalau yang pertama tadi itu ada hal-hal lain kepada beliau yang mengatakan ya, beliau penjaga itu lebih berkuasa. Kalau kita lihat ya lebih berkuasa pula daripada Allah. Nah, jadi ada, kalau saya kurang meyakinkan seperti itu karena egonya tinggi kalau bapak itu kalau bapak itu yang melihat egonya tinggi. Nah, orang bawah katakan dulu kan, karena egonya tinggi maka dia ketentuannya orang itu akan seperti itu, bang. Seperti itu. Ada yang mati di tambang, ada yang mati di macam itu kan, memang ketentuannya mati di sana. Tapi karena kita tak tahu apa yang ada dalam hati beliau, tapi kalau kita lihat sudah seluruh orang memperingatkan agar turun segala macam, termasuk orang-orang yang berilmu tentang gunung itu mengatakan jangan di sana karena udah panas. Dia mengatakan tidak apa-apa, gunung itu kawannya kan gitu. Itu dia memandang gunung itu. Tapi sesungguhnya kalau kita bawa ke kajian kita ini, takdir beliau memang seperti itu intinya. Tapi di dalamnya kita tak tahu. Dalam artinya kita tak boleh menduga-duga yang lain. Tapi kita juga tak boleh mengatakan kalau Mbah Mada kecewa, tak boleh juga seperti itu. Tak boleh pula kita bicara seperti itu. Jadi seperti tadi itu, kalau ada sesuatu yang kita berkendara, kita yakin bahwa ada sesuatu yang akan menimpa kita, dengarlah dulu suara hati kita. Dia akan, hanya sering kita suara saat itu, dan sering kita abaikan. Kalau kita abaikan, nanti taruh lah, nanti jatuh lah, nanti ikut lah, nanti pola semacam. Nah, itu jangan. Akhirnya kita akan menjadi penyesalan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, kita bacakan saja artinya, segeralah melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Jadi segera lakukan apa yang bermanfaat bagimu. Jadikanlah Allah sebagai penolongmu. Janganlah engkau melemah dan janganlah katakan seandainya saya mengerjakan ini saya begini. Nah, dan tapi katakanlah Allah telah menetapkan dan Dia mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Jika tidak demikian berarti engkau telah membuka amal perbuatan sedang. Jadi begini, jika kita sudah berikhtiar seperti tadi dan kita usahakan sebaik mungkin, tapi terjadi juga baru itulah ketentuan Allah. Tapi dari awal kita dengarkan suara hati kita, maka Allah akan melindungi kita, Allah akan menolong kita. Tapi kalau terjadi juga yang tidak baik, kita katakan Allah telah menetapkan dan Dia mengerjakan apa saja yang Dia kehendaki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari sudah lewat 26 lebih semenit dan lebih dari 30 menit, dan mungkin itu pada pagi hari ini. Yang penting yakinlah kita dengan apa yang Allah tetapkan. Kalau dalam perjalanan, dengarlah apa yang dibisikkan oleh hati kita. Banyak maaf, siku menafsir taqwa Allah wa minkum. Bila itu hidayah. Assalamualaikum.